Gideoka mau secara resmi, secara dengan tim untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta keseriusannya untuk memakai Partai Golkar sebagai kendaraan politik nanti menuju Denpasar 1. Maka itu sebentar saya terima dulu, karena dalam hal ini kita ingin membantah bahwa akan munculnya calon-calon boneka yang seperti disampaikan tadi. Kita serius, kita inginkan calon-calon yang mendaftar di Partai Golkar memang benar-benar layak tanding dan mampu memberikan sebuah perlawanan yang berarti. Jangan sampai hanya sekedar pukul sekali sudah KO gitu loh. Nah, maka itu di dalam hal ini kita melalui proses mekanisme survei inilah kita mengukur kemampuannya nanti apakah dia layak kita calonkan atau tidak. Berarti Pak Gideoka bersedia untuk ikut survei, Pak? Harus bersedia karena mekanisme gitu, mekanisme yang harus kita jalankan harus berdasarkan survei. Kalau tidak survei itu ya bersedia bayar juga. Harus bersedia, mau tidak mau harus bersedia gitu. Berarti nanti ada dua orang, Pak Gideoka sebagai bakal calon wali kota, Turawira bakal calon wakil. Berarti keduanya sudah bersedia survei. Keduanya sudah bersedia, harus bersedia. Karena apa? Karena dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, survei itu mutlak harus dilaksanakan di Partai Golkar. Tidak serta-merta muncul tiba-tiba menjadi calon. Maka itu untuk membantah kesan bahwa munculnya calon boneka ini dari sini. Kita membuktikan dengan survei. Kalau dia tidak sesuai dengan hasilnya ya tidak dicalonkan. Tapi kalau optimisme Golkar sendiri, apakah kalau misalnya pasangan Gideoka Turawira ini jadi dan diresmi di DPP atau koalisi, apakah mereka cukup kompetitif? Kalau dari sisi optimis, kami selalu optimis. Dengan catatan ada hasil survei. Hasil survei dulu. Nah, setelah hasil survei kita dapatkan, nah dari sisi itulah kita mampu memberikan sebuah formulasi di mana, bagaimana, dan apa yang kita lakukan. Nah, dari sisi itu apalagi mereka berdua ini masih termasuk kalangan milenial. Nah, milenial inilah yang nanti akan kita gerakkan, yang kita dorong untuk bagaimana Denpasar ini bisa berubah, Denpasar ini bisa lebih maju. Cuman dalam hal ini kalau kita melihat nantinya dari sisi bukan hanya sekedar mempunyai keinginan maju, mempunyai keberanian, mempunyai modal uang, tidak. Tapi yang paling penting adalah program dan rencana kerja yang harus benar-benar mampu mengeluarkan kota Denpasar dari persoalan-persoalan klasik yang berlangsung selama ini tidak pernah terpecahkan.